Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Di hari ini kita masuk di bab terakhir yang disebutkan oleh penulis dalam Kitabut Thaharah. Dalam pembahasan Thaharah yaitu babu al-haid. Bab tentang darah haid. Darah haid, darah tabiat, kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada perempuan dari keturunan Adam. Dia menjadi tanda kalau keluar sebagai masa baliknya seorang perempuan. Yang kalau keluar darah haid, maka dia sudah usia balik. Iya. Dan haid ini adalah memiliki kaitan dengan ibadah. Makanya yang disebutkan oleh ulama fikih pembahasannya. Di kitab Thaharah sendiri, dia bisa membatalkan wudhu kalau dia keluar. Di kitab Shalah bisa membatalkan sholat. Bahkan tidak boleh sholat bagi orang yang sedang haid. Itu disepakati oleh para ulama. Demikian pula di kitab As-Siyam. Ya. Di kitab puasa. Seorang haid tidak boleh berpuasa. Wajib dia qadha di bulan yang lain. Demikian pula di kitab haji. Seorang yang sedang haid tidak boleh tawaf di Baitullah. Ini kaitannya dengan rukun Islam. Dia yang tidak ada kaitannya dengan rukun Islam masalah zakat saja. Karena kalau zakat walaupun dia haid, dia punya harta, wajib dia keluarkan apa? Zakat. Anda paham kan? Karena syarat daripada zakat tidak sama dengan rukun Islam yang lain. Karena zakat syarat mengeluarkannya harus punya nisab dan berusia setahun. Hartanya, bukan orangnya. Bukan apa? Orangnya. Jadi antum coba lihat keumuman rukun Islam. 5 rukun Islam itu ada kaitannya dengan haid. Anda bisa paham ini? Ada kaitannya dengan haid secara umum. Secara apa? Umum. Walaupun tadi Anda bilang zakat tidak ada kaitannya dengan apa? Haid. Jelas kan? Iya. Ini pembahasan penting. Di samping itu tadi, dia masuk dalam pembatal thaharah, pembatal wudhu yang kita bahas sebelumnya. Nanti masuk juga pembatal sholat yang kita akan bahas setelahnya. Setelah bab ini. Ini hukum terkait dengan kita laki-laki. Hukum terkait dengan perempuan sendiri, banyak hukum khusus untuk mereka. Terkait dengan apa? Ini darah haid, banyak. Yang dibahas oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya, terkait dengan darah ini. Terkait dengan darah ini. Akan disebut oleh penulis sebagiannya lewat hadis riwayat Bukhari Muslim yang beliau akan sebutkan. Walaupun tidak lengkap sekali, karena kan ini terbatas pada Sahih Bukhari Muslim. Nanti insya Allah antum akan dapatkan tambahannya lagi. Misalnya kalau antum baca lagi, misalnya Bulughul Maram, karena sudah ada di luar daripada Bukhari Muslim. Tapi kita terbatas dulu, karena ini yang paling pentingnya yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimallahu ta'ala, babul haid, bab tentang darah haid. Setelah itu beliau sebutkan hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ustahad fala athhur. Apa ada ustolah? Qala la inna dzalika irkun. Walakin da'iya sholah qadral ayyamin lati kunti tahidina fiha. Tsumma tasili wa salli. Wa fi riwayatin wa laysa bil haidah
Fa idza aqbalatil haidat fatrukis shalah wa idza dhahaba qadruha faksili ankid dam wa sholli. Kata beliau rahmallah dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Fatimah binta Abi Hubaish bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Saya ustahad fala athur." Saya selalu keluar darah istihadah, tidak pernah suci, maksudnya tidak pernah berhenti. Itu darah. Nah, yang masalahnya kalau darah istihadah adalah darah yang keluar karena adanya urat yang pecah atau putus dari seorang perempuan. Maka dia dikatakan darah rusak. Bukan yang keluar dari rahim. Apa masalahnya kalau keluar darah ini? Masalahnya dia akan keluar di tempat keluarnya darah haid. Sehingga nanti orang akan bingung. Ini haid, sudah haid atau belum? Karena dia selalu keluar darah, tidak pernah apa? Putus. Karena namanya urat pecah. Kalau ada urat yang pecah, itu tidak pernah berhenti darah keluar. Jelas kan? Apalagi tidak pernah kering di dalam. Jadi ini dia perempuan ini punya masalah. Itu Fatimah bintu Abi Hubaish. Dia bilang ini ustahad. Saya selalu keluar dari istihadah. Tidak pernah suci. Apa ada ustolah? Apakah saya boleh meninggalkan sholat? Iya. Kata Nabi, la. Tidak boleh. Inna dzalika irkun, itu hanya urat yang pecah. Walakin akan tetapi daya salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Akan tetapi tinggalkanlah salat yang biasa kamu haid padanya. Tsumma tasili wa sholli, kemudian kamu mandi dan salat. Iya. Dalam riwayat lain dikatakan, walaisa bil haidah. Itu bukan darah haid. Karena kan tadi dia bilang istihadah. Itu bukan darah haid. Apabila datang haidmu, tinggalkan sholat. Apabila dhahaba qadruha, hilang kadarnya, kadar haid yang dia biasa haid sebelumnya, maka faksili angkidam, cuci darahmu dan sholat. Walaupun masih keluar darah setelahnya. Tapi kan sudah habis masa haidnya. Hadis ini Masya Allah menjelaskan permasalahan seorang perempuan yang darahnya keluar terus. Darahnya apa? Keluar terus. Tidak pernah berhenti. Tentunya pasti bukan haid. Karena namanya haid itu tidak akan pernah penuh sebulan. Tidak ada darah haid yang keluar penuh dalam 1 bulan. Berarti ini dipastikan. Makanya Nabi bilang itu bukan haid. Di dalam riwayat pertama dikatakan oleh Nabi, inna dzalika irkun. Kalau begitu itu adalah urat yang pecah. Itu dipastikan. Karena tidak ada seorang perempuan haid dalam sebulan penuh. Tidak ada. Bukan dalam ketetapan Allah yang seperti itu untuk perempuan. Yang haid dalam sebulan penuh. Tidak ada. Iya. Makanya Nabi mengarahkan kepada hal yang lain. Tinggalkanlah sholat kadar hari-hari kamu yang biasa kamu haid sebelumnya. Artinya, kita bisa bertanya dulu kepada seorang perempuan itu. Kamu punya kebiasaan nggak sebelum itu terus terjadi? Kalau dia bilang iya, punya. Kita tanya berapa kebiasaannya? 8 hari. Sudah, kamu anggap dirimu haid 8 hari, sisanya itu irkun, urat yang pecah. Itu darah istihadah. Karena darah istihadah tetap boleh sholat, boleh puasa. Tidak sama dengan darah haid. Karena darah istihadah, darah karena urat yang pecah. Seperti keluar di tempat lain. Antum paham kan? Seperti antum keluar di luka, itu kan istihadah namanya. Darah yang keluar karena ada urat yang pecah, teriris, tersayat. Kita
Antum paham kan? Kalau antum keluar darah di kepala, tetap wajib sholat, tetap puasa? Kan tetap puasa. Antum paham gak ini? Jadi kalau dia bilang, saya punya kebiasaan sekian, sudah, kamu anggap dirimu haid sekian hari. Setelah itu, cuci, mandi, dan sholat. Walaupun keluar darah. Walaupun apa keluar? Darah. Dipahami ini? Jelas kan? Nah, itu yang diarahkan di hadis ini. Kembali ke kebiasaan. Karena Nabi bilang, walakin dia ada iya sholata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Akan tetapi tinggalkanlah sholat di kadar hari-hari yang kamu biasa haid sebelumnya. Pada hari-hari itu. Tsumma tasili wa sholli, kemudian kamu mandi dan sholat. Dipahami kan? Atau dilawat riwayat yang kedua. Fatrukis fa'idha akbalatil haidho. Kalau datang masa haidmu, fatrukis sholat. Tinggalkan sholat. Kalau datang masa haidmu, tinggalkan sholat. Fa'idha dahabat qadruha. Kalau telah hilang masa haidnya, yang kamu biasa sebelumnya. Taksili angkidam, cuci darahnya, wasolli, dan sholat. Artinya, kalau kamu tadi sudah mandi, kemudian sudah hilang masa haidmu, kemudian keluar lagi darah, cukup setiap sholat antum cuci darah, bukan antum ya, maksudnya. Iya, antilah nanti antum bilang ke perempuan, paham kan? Cuci darah, jadi kan tadi sudah mandi di kadar hari-hari biasa haid, sholat. Setelah itu berikutnya lagi, apa yang harus dilakukan? Ini jalan keluar berikutnya. Jadi setelahnya tidak wajib mandi. Ini faksili angkidam wasolli, cukup cuci darah, kemudian setelah itu apa? Sholat. Walaupun keluar lagi saat sholat tidak berbahaya, karena ini darah penyakit. Tidak akan pernah berhenti. Jelas ini? Ini dilakukan. Cuci, kemudian wudhu, sholat. Cuci, wudhu, sholat. Begitu terus yang dilakukan kalau datang masa sholat. Intinya Nabi SAW suruh kembali kepada kadar yang biasa di haid sebelumnya. Ini yang ada dalam hadis ini. Iya. Demikian pula ditegaskan bahwa dia mandi dan cuci darah, kemudian sholat di riwayat berikutnya. Kata pula an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Ummu Habibah, orang lain lagi. Kalau tadi Fatimah. Ini menunjukkan bahwa itu biasa terjadi pada perempuan. Di masa Nabi sudah terjadi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahasanya Ummu Habibah ustuhidot 7 sinin. Masya Allah. Dia keluar dari istihadohnya 7 tahun. 7 tahun. Itu uratnya tidak pernah tertutup. 7 tahun. Tentunya ada hikmah Allah. Sebab itu kita ambil pendalilan. Ini kan terjadi di masa Nabi. Apa yang harus dilakukan? Itu ada hikmah Allah. Paham kan? Sekarang kalau kita dapatin seperti itu, begini yang dilakukan. Masalah Rasulullah SAW andalik. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'amaroha an taktasila fakanat taktasilu likulli sholat. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi. Dan dia mandi di setiap kali sholat. Tapi mandi sini setiap kali sholat itu ijtihadnya Ummu Habibah. Paham? Nabi hanya langsung memerintahkannya untuk mandi. Yaitu sama dengan sebelumnya. Kadar darah, haidnya keluar, kemudian mandi. Dan Ummu Habibah berijtihad, dia mandi di setiap kali sholat. Dipahami ini? Ini ijtihad Ummu Habibah. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Itu menunjukkan boleh hal itu. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak perlu. Dia amalkan hadis yang sebelumnya tadi. Cukup dia mencuci darahnya, kemudian dia berwudu. Anda paham kan? Tapi kalau dia bisa mandi di setiap kali sholat, tidak apa-apa. Boleh. Karena Ummu Habibah mandi di setiap kali apa? Sholat. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkarinya.
Ini yang dilakukan oleh perempuan yang keluar darah istihadah. Dan di sini menceritakan kalau dia punya kebiasaan. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana kalau tidak punya kebiasaan? Ini masalah. Ini perempuan sebelum keluar dari istihadah, sebelum ada penyakit urat pecah atau putus dari dalam, dia memang sudah tidak beraturan haidnya. Tidak punya kebiasaan. Tidak punya apa? Kebiasaan. Tidak beraturan. Kadang dia haid 6 hari sudah kering, keluar tanda suci. Kadang juga 7 hari baru keluar tanda suci. Kadang juga 8 hari baru keluar tanda suci. Ini masalah, dia tidak punya apa? Kebiasaan. Maka apa yang harus dia lakukan? Ini masalah. Maka di sini para ulama menjelaskan dia kembali ke ciri darah. Dia di sini melihat kepada apa? Ciri darah. Kan darah istihadah beda dengan darah haid. Darah istihadah itu beda dengan darah haid. Di antara yang disebutkan perbedaannya, darah haid itu keluar dari dalam rahim. Sementara dari darah istihadah keluar di luar rahim. Karena ada urat yang pecah di luar. Paham kan? Iya. Ini perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, darah haid itu bau, busuk. Sementara darah istihadah tidak berbau. Perbedaan ketiga, darah haid itu kalau keluar mengalir. Mengalir dan tidak akan membeku lagi. Kan dia sudah membeku dalam rahim, kemudian pecah, mengalir. Sementara darah istihadah, ciri-cirinya kalau dia mengalir akan membeku setelah di luar. Seperti orang potong ayam, potong sapi, potong kambing, ya kan? Kalau ada darahnya keluar, mengalir, kemudian terkumpul, pasti apa? Membeku darahnya. Paham? Darah haid tidak membeku, darah istihadah membeku kalau setelah keluar. Ciri yang berikutnya, darah haid itu warnanya tebal, kehitaman. Tebal, kehitaman. Sementara darah istihadah tidak seperti itu, tipis. Karena paham ini? Ini diantara perbedaan. Jadi dia kalau bingung, tidak punya kebiasaan, dia lihat saja bentuk darahnya. Perbedaan tadi. Bisa dengan cara dia cium baunya, atau dia tampung saja. Saat keluar, mengalir, dia tampung saja darahnya. Kalau membeku, berarti darah apa? Istihadah. Kalau tidak, haid. Itu cara mudah. Kan darah itu mengalir di seorang perempuan kalau keluar. Dipahami kan? Itu yang dia lakukan. Atau dia lihat warnanya. Kalau warnanya tipis, cerah, merah, tipis, darah istihadah. Kalau merahnya gelap, kehitaman, maka itu adalah darah apa? Haid. Maka itu darah haid. Antum bisa paham ini? Itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Kalau nggak bisa juga, ini masalah. Nggak punya kebiasaan, tidak bisa juga bedakan darah. Apa yang harus dia lakukan? Perempuan yang seperti ini, maka dia haid seperti keumuman perempuan saja. Maksudnya dia haid, anggap darah haid pada keumuman perempuan haid. Misalnya anggaplah di tempatnya ibunya, saudarinya, ya, atau kalau ibu dan saudarinya juga semuanya kacau, tidak punya kebiasaan, biasanya begitu. Kan dia biasanya kalau ibu tidak punya kebiasaan, anaknya juga begitu nanti. Iya. Seperti di masa Nabi SAW. Berapa orang bersaudara semuanya istihadah.
Itu sudah begitu. Iya kan? Maka kembali kepada perempuan keumuman kaum muslimat. Keumuman muslimat berapa hari kalau dia haid? Itu dia kembali ke situ. Dan dia sendiri tidak punya kebiasaan, juga tidak bisa membedakan apa? Darah. Darah yang kedua semuanya sama. Paham kan? Maka kembali kepada keumuman kaum muslimat. Kaum muslimat umumnya berapa hari kalau haid? Kalau keumumannya 7, itu 7 saja dia hitung haid, sisanya adalah darah apa? Istihadah. Itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Itu wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, masalah mudah di berikutnya. Kata beliau rahimallahu taala, an Aisyah. Ini rata-rata Aisyah ya, karena perempuan penukilan darah haid. Tentunya banyak perempuan yang tahu, bukan laki-laki. Yang terjadi di sahabiat. Kada ada perempuan datang bertanya kepada Nabi tentang darahnya. Tentang apa? Darahnya. Iya. Jadi nukil lagi, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Wa kilana junubun. Ini yang pertama. Makana ya'muruni fa'taziru fayubashiruni wa ana haid. Yang kedua. Wa kana yukhriju rasahu ilayya wa huwa mutakifun. Fa'aksiluhu wa ana haid. Ini yang ketiga. Ini dijadikan satu ya. Kalau di terjemahan dijadikan berapa? Berapa nomor? Berapa? Iya, jadi 3 ya. Masya Allah. Jadi kata beliau rahimahullah, kalau di sini jadikan 1 nomor karena semuanya sama. Kalau di syarah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, saya aktasilu ana wa Rasulullah. Saya mandi bersama Rasulullah. Min ina'in wahid, dari 1 bejana, 1 ember. Kilana junub. Kedua kami sedang junub. Apa hubungannya dengan haid? Artinya kalau istri antum haid, boleh mandi bersama dia. Anda paham kan? Walaupun antum tidak haid. Paham ini kan? Karena kalau dia haid, bukan berarti badannya najis. Paham kan? Seorang perempuan yang haid, yang najis adalah apanya? Darahnya saja. Jelas ini? Boleh tetap mandi bersama, boleh dimakan adonannya, boleh tidur bersama. Bahkan setelahnya, takana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Adalah Nabi SAW menyuruhku pakai sarung. Sarung itu yang dipakai di pusar sampai ke lutut. Yang lainnya tidak pakai. Paham antum? Iya. Adalah Nabi SAW menyuruhku hanya pakai sarung. Hanya pakai sarung. Iya. Dan beliau mencumbuiku dalam keadaan saya haid. Tadi boleh mandi bersama. Paham kan? Bahkan perempuan yang haid boleh dicium. Iya. Apa anak muda ya? Tapi ini ilmu. Nggak usah dihayalkan mas, karena antum nggak punya hayalan itu. Paham kan? Jadi perempuan yang haid ini berbeda dengan ahlul kitab. Ahlul kitab. Mereka kalau istrinya haid, nggak tidur bersama. Nggak dia dekati. Nggak dia dekati. Ini orang Nasoro. Orang Yahudi sebaliknya.
Kalau Yahudi biar haid diambak juga. Nih, kalau orang Makassar paham ambak ya. Nih, dia sikat juga. Iya, Islam pertengahan. Haid tetap didekati, bahkan tetap boleh dicium, boleh dicumbu. Cumbu itu lebih dari cium. Paham Pak Yudin? Iya, mencumbui istri itu maksudnya lebih dari cium. Ada, pokoknya tidak bisa disebutkan. Kasihan anak muda. Nanti besok langsung mau menikah, izin. Tapi ini ilmu. Jadi bukan berarti, wah haid libur lagi. Bukan. Haid tidak libur. Haid tidak libur sekolah, tetap sekolah. Paham Pak Tri? Iya. Itu harus dipahami. Itu yang harus dipahami. Nabi belum cumbui istrinya, belum hanya suruh pakai sarung. Bahkan di luar Bukhari Muslim, tidak ada yang dia pakai istrinya. Karena memang Nabi SAW katakan dalam hadis Anas, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Maksudnya memasukkan timba ke dalam sumur. Iya. Sudah hafal Patri ya? Jadi itu kata Nabi SAW. Lakukan semuanya apa yang antum ingin lakukan. Mau jungkir balik juga tidak apa-apa. Paham kan? Kecuali satu. Kecuali satu. Jelas ini? Jelas ya? Sudah, lewat. Ya. Kemudian berikutnya lagi. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya. Dan adalah belum mengeluarkan kepalanya kepadaku. Wa huwa mu'takif, dalam keadaan belum itikaf. Karena kan kamar Aisyah temboknya samping dengan masjid. Samping tembok masjid ini rumah kamarnya Aisyah. Jadi Nabi keluarkan kepalanya ke jendelanya ke arah kamar Aisyah dan Nabi sedang itikaf dan belum keluarkan kepalanya ke Aisyah. Fa'aksiluhu wa ana haid. Maka saya mencuci rambut beliau. Apa bahasa kita sekarang? Dikeramas. Rambutnya wa ana haid. Dalam keadaan saya apa? Haid. Padahal Nabi sedang apa? Itikaf. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan kalau haid itu tidak najis badannya. Itu tidak najis apa? Badannya. Tetap boleh dia melakukan kegiatan-kegiatan sampai melayani suaminya. Jelas ini? Bahkan lihat lagi setelahnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haid fayaqra'ul Qur'an." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku. Wa ana haid, dalam keadaan saya haid. Ini menunjukkan Masya Allah. Kalau perempuan istri antum nanti kalau antum punya istri nanti haid, tetap boleh tidur di pahanya. Paham Yudi? Iya, tetap boleh tidur di pahanya. Bahkan fayaqra'ul Qur'an, maka Nabi membaca Al-Qur'an. Anu paham ini? Boleh sambil membaca apa? Al-Quran. Bahkan hal itu boleh dilakukan. Karena yang dilarang memegang mushaf adalah siapa? Orang yang haid. Orangnya. Bukan orang yang menyandarkan dirinya kepada orang yang haid. Anda bisa paham ini? Jelas kan? Ini Masya Allah. Faedah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Terakhir tinggal satu lagi untuk menjelaskan bahwa orang yang haid itu dia qada puasa, tidak perlu qada salat. Ini hadis penutup. Dengannya kita tutup pembahasan bab ini dan kita selesai juga dari kitab At-Thaharah. Iya. Kata beliau rahimahullah, an Mu'adah qalat Sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqultu ma balul haid taqdis shaum wala taqdis shalah faqalat aharuriyatun an
Fakultu lastu biharuriyah walakinni as'al. Faqalat kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Masya Allah. Dari Mu'adah, seorang tabi'iyah, perempuan tabi'in. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya berkata, kenapa perempuan haid dia qada puasa, tidak qada salat? Kan sama-sama di rukun Islam, itu maksudnya. Salat rukun Islam, puasa juga rukun Islam. Kenapa puasa qada sementara salat apa? Tidak. Aisyah langsung bertanya dulu sebelum menjawab. Apakah kamu orang Haruriyah? Orang Haruriyah ini pemberontak di masa Ali, di masa Utsman dulu karena mereka berhasil membunuh Utsman. Kemudian lanjut di masa Ali. Orang-orang Khawarij. Mereka orang-orang keras. Mereka kalau haid istrinya, dia suruh qada juga sholatnya. Jadi kalau haid 7 hari kali 5, dia harus qada. Berarti 7 kali 5, berapa itu? 35 kali sholat yang harus dia qada. Kalau haid 15 hari, wah, tersiksa jadi istri orang seperti itu. Makanya Aisyah, karena terkenal itu mereka suruh qada. Di samping puasa juga apa? Sholat juga qada. Aisyah langsung bilang, kenapa ini pertanyaan muncul? Apa kamu orang Haruri? Haruriyah tadi orang Khawarij karena mereka berada di daerah Haruriyah, makanya dinamakan Haruriyah. Iya. Apa kamu orang Haruriyah? Maksudnya golongan itu yang berkeyakinan bahwa sholat juga di qada. Iya. Fakultu, Mu'adah bilang, lastu biharuriyah. Saya bukan orang itu. Ini menunjukkan kalau ada orang bertanya sebuah bid'ah pernah dilakukan, kita boleh bertanya, apakah kamu golongan itu? Boleh. Setelah itu kan tinggal si penanya yang bilang, bukan, cuma saya bertanya hukumnya. Lihat ini. Iya. Walakin as'al, akan tapi saya hanya bertanya. Kenapa ya? Maksudnya dia cuma mau tahu ilmunya. Kenapa sholat tidak diqada sementara puasa apa? Qada. Kita perhatikan jawaban Aisyah. Ini jawaban bukan jawaban orang-orang sufi. Kalau sufi, dia cari-cari hikmahnya. Oh, hikmahnya begini-begini. Bukan. Karena tidak semua ibadah itu ada hikmah dijelaskan. Tidak semua. Ada yang dijelaskan hikmahnya, ada juga apa yang tidak dijelaskan hikmahnya. Kenapa kita disuruh? Lihat jawaban Aisyah. Belum bilang, karena yusibuna dzalik. Itu menimpa kami. Maksudnya di masa Nabi SAW. Panu umaru biqada'is shaum. Kami hanya diperintahkan untuk mengqada puasa. Wala nu'mar biqada'is shalah. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Masya Allah jawabannya. Artinya gini kata kasarnya. Ya karena kami hanya diperintahkan untuk qada puasa. Salat kami tidak diperintah. Ya kita tidak lakukan karena Allah tidak perintahkan. Rasulnya juga tidak perintahkan. Itu saja. Ada paham? Hadis ini belum bawakan bahwa untuk menjelaskan kepada kita fikih ringan saja, yaitu kalau ada seorang perempuan haid di bulan Ramadan, itu wajib dia qada puasanya. Wajib dia qada apa? Puasanya. Dan itu disepakati oleh kaum muslimin. Disepakati oleh kaum muslimin. Jelas kan? Ini alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Insyaallah di pertemuan akan datang kita sudah masuk di kitab yang baru, kitab as-shalah. Kitab tentang salat. Tentang salat ini lebih panjang daripada thaharah insyaallah. Alhamdulillah.